Seorang wanita Korea berusia 64 tahun makan sarapan seperti biasa. Nasi, sayur, dan lauk sederhana. Tapi ada satu tambahan kecil di atas makanannya sebagai penyedap dan hiasan. Beberapa kelopak bunga dari taman rumahnya. Bunga yang terlihat indah, harum, tidak mencurigakan sama sekali. 20 menit kemudian, dia mulai bicara tidak jelas. 1 jam kemudian, dia tidak tahu kenapa dia menelepon anaknya. 10 jam kemudian, dia kehilangan ingatan. Bunga itu bernama Angel's Trumpet. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai bunga kecubung. Ini adalah kisah nyata dari laporan medis internasional tentang keracunan kecubung. Kita akan membahas kasus sebenarnya racun di dalam bunga kecubung dan kenapa tanaman ini sering dipakai sebagai narkoba alami. Karena banyak orang mengira kecubung itu seperti jamur halusinogen. Padahal sebenarnya, ini bukan psychedelic, ini adalah racun delirium. Kasus nyata, seorang wanita 64 tahun dibawa ke ruang unit gawat darurat rumah sakit dengan kondisi aneh. Dia masih sadar, tapi tidak bisa bicara dengan jelas. Pikirannya nampak kacau, ucapannya tidak nyambung. Dokter memeriksa tekanan darah, suhu, dan darah. Semua normal, tidak ada stroke, tidak ada infeksi, tidak ada masalah metabolik, tapi otaknya seperti kehilangan arah. 10 jam kemudian, kesadarannya kembali normal. Dan baru saat itu dia ingat sesuatu. Pagi hari sebelum sarapan, dia memetik bunga dari kebun rumahnya, lalu mencampurkannya ke dalam makanan. Dia hanya berpikir, ini bunga hias, mungkin bisa dimakan. Seperti masakan Thailand, hasilnya delirium selama 10 jam dan kehilangan ingatan sementara. Penjelasan medis bunga itu adalah Angel's Trumpet atau kecubung yang mengandung zat berbahaya, skopolamin, atropin, hyoscyamin. Zat ini menyerang sistem saraf otak. Mereka memblokir neurotransmitter yang bernama asetilkolin. Akibatnya, otak kehilangan kemampuan membedakan realitas. Terjadi kondisi yang disebut anticholinergic delirium. Gejalanya, bingung, halusinasi, bicara kacau, pupil membesar, jantung cepat, suhu naik, hilang ingatan, psikosis. Dalam dosis tinggi, kejang koma, bahkan kematian. Setiap gram bunga kecubung kering bisa mengandung sekitar 0,79 mg skopolamin, 0,72 mg atropin. Dan dosis atropin sekitar 10 mg bisa mematikan. Artinya, sekitar 10 bunga saja bisa fatal. Kenapa dipakai sebagai narkoba? Di banyak negara, kecubung digunakan sebagai narkoba murah. Remaja biasanya merebus bunga, membuat teh, atau mencampur dengan alkohol. Tujuannya halusinasi. Tapi masalahnya, dosisnya tidak bisa diprediksi. Kandungan racun berubah tergantung umur tanaman, musim, bagian tanaman, dan cara memasak. Jadi setiap minum kecubung sebenarnya seperti bermain Russian roulette kimia. Perbandingan dengan zat lain kecubung delirium yaitu gangguan kesadaran dan kognisi akut yang terjadi secara tiba-tiba. Halusinasi terasa nyata, bisa melihat jin, setan, malaikat, dan Tuhan. Asyik, tidak bisa kontrol dan hilang ingatan, tanda bisa mati. Sering pengalaman menakutkan, jamur tai sapi, psilocybin, visual halusinasi, masih sadar realitas, efek spiritual. Ini yang sering dicari orang. Jarang delirium, risiko kematian rendah. Ganja, relaksasi, euforia ringan, perubahan persepsi, jarang halusinasi berat, overdosis hampir tidak fatal. Jamur membuat orang melihat warna, ganja membuat orang santai, kecubung membuat orang bicara dengan orang yang tidak ada. Dan yang paling berbahaya, pengguna tidak tahu bahwa itu halusinasi. Ini yang membuat kecubung sangat berbahaya. Bunga kecubung kan terlihat indah, banyak tumbuh di halaman rumah, banyak ditanam sebagai bunga hias. Tapi di dalamnya ada racun yang bisa menghancurkan fungsi otak manusia. Ini bukan narkoba ringan, ini bukan psychedelic, ini adalah obat dan racun delirium alami. Dan kadang perbedaan antara rasa penasaran dan tragedi hanya 1 cangkir teh kecubung. Bahayanya, antara dosis high dan dosis yang mematikan cukup dekat. Dosis sorga dunia dengan sorga akhirat cukup dekat. Kelebihan sedikit saja, pemakainya bisa pindah dari sorga dunia ke sorga asli akhirat. Berapa dosis itu? Itu untuk video di lain waktu. Dan kalau Anda penasaran, silakan subscribe dan klik notifikasi. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain topik dan cerita.